Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Suwandi. NPM saya 3061924 dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Hari ini saya ingin membahas tentang ciri-ciri burung. Berikut adalah tayangan dari ciri-ciri burung yang saya telah ringkas. Hari ini saya ingin membahas tentang ciri-ciri burung. Perkenalkan lagi, nama saya Peri Suwandi. NPM saya 3061924 dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Tugas hari ini adalah ujian akhir semester ornitologi tentang ciri-ciri burung. Ciri-ciri burung secara umum. Inilah gambaran dari ciri-ciri burung. Ada lubang hidung, paruh untuk makan dan tidak bergigi, leher yang pendek, sayap, kulit berkering, bersisik pada tesomatatarsus, kaki dengan 4 jari atau disebut dengan kaki burung, penutup mata, penutup telinga, dorsal yang ditutupi bulu, sayap yang ditutupi bulu, bulu sayap sekunder, bulu sayap primer, ekor dengan bulu yang besar. Sebelum kita lanjut, ada artikel atau pengertian tentang burung. Burung adalah salah satu hewan yang memiliki kemampuan untuk terbang. Semua jenis dari hewan burung termasuk dalam spesies Apes. Ada banyak jenis spesies yang termasuk dalam kelas Apes, mulai dari burung ayah yang umum kita lihat yaitu burung dara, hingga burung yang bisa terbang sampai 5 meter saja, yaitu burung unta. Keseluruhan famili Apes diteliti, ada sekitar 9.000 spesies yang terbesar di seluruh dunia. Jenis-jenis Apes dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria yang akan kita jabarkan nanti. Ciri-ciri burung adalah bulu burung. Ciri-ciri burung, semua jenis spesies Apes pasti memiliki bulu untuk menutupi tubuhnya. Bulu yang terdapat pada burung terbuat dari zat keratin. Zat keratin adalah zat yang biasa kita temukan di zat pembentuk rambut dan kuku pada jenis spesies lain. Fungsi bulu pada burung adalah untuk menutupi tubuh dari burung. Selain itu, bulu juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh dari burung sehingga burung bisa beradaptasi dengan suhu panas dan dingin. Burung juga menggunakan bulunya untuk membantu dirinya. Inilah beberapa burung yang ada di dunia. Kita lanjut di paruh burung. Ciri-ciri paruh burung. Burung memiliki berbagai macam jenis paruh di kepalanya. Paruh digunakan untuk mendapatkan makanan yang ia makan. Maka dari itu, setiap jenis spesies burung pasti berbeda paruhnya tergantung apa yang ia makan. Paruh burung terbuat juga dari zat keratin yang kuat sehingga paruh burung tidak memerlukan gigi untuk makan. Inilah gambaran dari paruh burung. Meskipun tidak memiliki gigi, ada sebagian burung yang memiliki tomia atau bagian tajam pada paruhnya untuk menggoyak makanan. Karena cara burung memakan makanannya adalah memotong menjadi bagian kecil, tidak dengan cara mengunyah. Ada pula jenis burung yang memiliki paruh lebar, seperti bebek dan itik, yang berguna mengambil makanan di dalam air. Next, kita lanjut, ada sayap burung. Ciri-ciri sayap burung. Sayap merupakan ciri khas dari spesies Apes. Sayap dilindungi oleh bulu. Bulu tersebut berfungsi sebagai alat bantu burung untuk terbang. Selain didukung oleh sayap, burung memiliki otot dada yang kuat dan melengkung. Hal itu membantu burung dalam mengangkat sayapnya agar dapat terbang lebih tinggi. Ada perbedaan fungsi sayap di tiap-tiap spesies burung, seperti elang yang memiliki sayap sempit agar bisa terbang menukik. Inilah gambaran dari sayap. Ini adalah gambar sayap elang. Adapun ciri-ciri berikut adalah yaitu telur burung. Ada beberapa macam jenis telur yang dimiliki oleh spesies burung. Bentuk dan coraknya pun bermacam-macam. Telur pada burung terbuat dari cangkang yang memiliki zat kapur sehingga telur tersebut aman dari serangan hewan lain. Telur biasanya diberi kehangatan dari sang induk di dalam sangkar yang dibuatnya. Embrio di dalam telur menerima nutrisi dari kuning telur dan putih telur dari dalam telur.
Ada fakta unik dari burung, kebanyakan yang menjaga telur dari serangan hewan lain adalah jantan, bukan betina. Ini adalah telur burung dari sangkar. Next kita lanjut adalah tulang burung. Struktur tulang burung pada spesies Apes juga unik. Tulang yang terbentuk di dalam spesies ini mirip dengan struktur dari sarang lebah. Kuat tetapi ringan. Pada bagian gelang bahu terdapat zat yang bernama coracoid scapula dan satu pasang clavicula. Ketiga zat tersebut menyatu dan membentuk lubang foramen tresium. Lubang tersebut menyatu dan membentuk lubang foramen tresium. Lubang foramen tresium berfungsi sebagai otot burung yang digunakan untuk terbang. Namun ada salah satu jenis spesies burung yang memiliki tulang kuat, yaitu burung unta. Karena burung unta hanya bisa terbang setinggi maksimal 8 meter, jadi sebagian besar kehidupannya berada di darat. Tulang burung unta yang kuat digunakan untuk menendang. Inilah perbedaan tulang burung dengan tulang manusia. Kelenjar minyak pada burung. Kelenjar minyak pada burung yang terdapat pada bagian ekor adalah berfungsi sebagai melindungi bulu burung dari air, karena air dapat menghambat burung untuk terbang. Kelenjar minyak yang menghasilkan minyak disebut sabum. Selain melindungi bulu burung dari air, kelenjar minyak pada ekor juga bisa untuk bersolek sehingga menarik perhatian sang betina. Endotermik. Burung memiliki sifat endotermik. Endotermik adalah suatu kejadian di mana burung bereaksi menyerap energi dari lingkungan ketika reaksi burung itu terjadi. Biasanya yang dihasilkan dari endotermik adalah suhu dingin. Karena hal ini burung tidak akan kepanasan apabila ia sedang terbang tinggi. Selain spesies Apes atau pada umumnya, hewan mamalia sebagian besar adalah makhluk endotermik, karena sebagian besar dari hewan mamalia memiliki anak yang ia beri kehangatan olehnya. Kemampuan navigasi atau kemampuan terbang. Banyak yang beranggapan navigasi yang dilakukan burung adalah menggunakan matahari. Namun beberapa waktu belakangan baru diketahui bahwa navigasi tersebut tidak benar. Sebenarnya burung menggunakan magnet dari geometrik bumi. Geomagnet bumi adalah gaya magnet tak terlihat yang mengelilingi bumi. Besi dan nikel cair berputar dalam inti luar bumi dan menghasilkan medan ini. Tungkai berpasangan atau kaki burung. Tungkai pada burung dibuat berpasangan agar mempermudah ia bergerak di udara dan saat mendarat di daratan. Selain itu, tungkai berpasangan sangat membantu burung dalam hinggap pada dahan atau batang pohon, sehingga keseimbangan dari spesies burung pada saat dia hinggap di pohon sangat aman. Tungkai berpasangan juga dimiliki oleh burung agar pada saat spesies ini hinggap di dahan suatu pohon, maka tungkai burung akan mencengkram dahan pohon tersebut agar bisa di atas pohon dengan mudah. Ini adalah tungkai berpasangan atau kaki burung. Memiliki 4 bilik jantung. Pada burung, jantung yang ia miliki adalah berbentuk kerucut dan memiliki lapisan pelindung. Jantung pada burung memiliki 4 bilik. Nama bilik-bilik tersebut adalah atrium dexter, serambi kanan, atrium sinistris, serambi kiri, partikel dexter, bilik kanan, dan partikel sinter, bilik kiri. Keempat ruangan dalam bilik tersebut telah diciptakan dengan baik sehingga oksigen dan karbon dioksida tidak akan pernah tercampur di ruangan tersebut, seperti pada jantung manusia. Sistem saraf burung. Burung memiliki sistem saraf yang baik. Sistem saraf pada burung memiliki 12 pasang saraf krusial dan memiliki otak kecil yang besar. Peredaran darah dari burung pun ditunjang dengan 4 bilik jantung yang ia miliki, yang tadi kita bahas. Dengan keistimewaan itu, kesehatan dari burung bisa terjaga dari suhu ekstrim. Di bagian otak spesies Apes memiliki bagian, yaitu yang pertama ada otak besar. Pada bagian ini segala aktivitas dari spesies Apes diatur. Segala tindakan aktivitas itu termasuk kesadaran, ingatan, hingga kepandaian. Yang kedua adalah otak tengah. Otak tengah pada spesies Apes berfungsi sebagai pengatur kerja kelenjar
endogrin karena letaknya yang dekat dengan otak kecil. Otak tengah juga berfungsi mengatur gerak otot mata. Yang ketiga ada otak kecil. Pada bagian ini keseimbangan dari spesies apes pada saat terbang diatur. Dan yang terakhir adalah sumsum sambung. Sumsum sambung atau bahasa ilmiahnya disebut medulla oblongata berfungsi sebagai alat untuk mengantarkan impuls yang datang medulla spinalis untuk diantarkan ke otak. Pada bagian ini juga diatur gerakan fisiologi tekanan darah atau detak jantung dan sistem pernapasan spesies apes. Ini adalah gambaran dari saraf burung yang kita ambil dari burung merpati.